Pada episode sebelumnya diceritakan, Komandan Tesu menunggu kedatangan dari Avatar Yuan Shen. Tetapi, Xion sudah mengetahui rencana busuk dari dunia Tesu. Segera, ia menggerakkan Avatar Yuan Shen-nya pergi menuju bintang lainnya. Sehingga, membuat dunia Tesu mengirimkan pasukannya untuk membunuh Avatar Yuan Shen. Ternyata, lagi-lagi pasukan dunia Tesu dihancurkan kembali. Hal ini pun membuat kemarahan besar dari Komandan Tesu memuncak. Dan scene pun berganti. Setelah Avatar Yuan Shen menghadapi serangan dari pasukan Tesu, dia merasakan bahwa bantuan Tesu akan segera datang. Jadi, dia segera bergegas ke bintang lainnya. Dan pada saat yang sama, di laut ketiadaan yang sangat luas, markas praktisi Tesu yang sangat besar sepertinya telah bergabung dengan lautan kehampaan ini, yang membuat pemandangan itu sangat menakutkan. Karena tepat ketika tubuhnya yang sangat besar bergerak dan terus menyapu ke depan dengan garis lurus. Saat dia terus bergerak, bintang-bintang yang ditemui di sepanjang jalan langsung ditabrak secara langsung. Bagaimanapun juga, ukuran tubuh markas praktisi Tesu ini 10 kali lebih besar daripada bintang-bintang ini, yang membuat bintang itu pun langsung dihancurkan. Ketika ia menabraknya, bintang-bintang di depannya hancur menjadi berkeping-keping, dan sebagiannya terbelah menjadi 2 bagian, sebelum akhirnya meledak dan berubah menjadi pecahan meteoroid, yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kehampaan ini. Pada saat yang sama, di sisi lain di kehampaan Laut Barat, Xiaoyan memiliki firasat buruk tentang Avatar Yuan Shen-nya. Meskipun sebenarnya, tempat di mana dia berada tidak jauh dari kota 1000 bintang. Tetapi, dia berhenti untuk melihat sekelilingnya, dan dia menemukan ada bintang yang telah ditinggalkan di alam ini. Sekarang, seluruh bintang telah berwarna abu-abu, yang menunjukkan bintang ini telah mati. Bahkan, di samping bintang tersebut, ada bintang yang rusak dan tidak berguna. Tetapi, bintang ini persis seperti bintang yang diseret oleh Avatar Yuan Shen-nya. Jadi, saat Xiaoyan melihatnya, dia dengan tegas pergi ke bintang yang penuh dengan ratakan ini. Setelah dia datang ke bintang yang telah hancur ini, dia menemukan bahwa bintang ini dihancurkan oleh sinar pemusnahan dari pasukan Tesu. Jadi, hanya masalah waktu sebelum akhirnya runtuh menjadi berkeping-keping. Tapi, sebelum Xiaoyan akan meninggalkan bintang ini, tiba-tiba nyala api keluar dari telapak tangannya. Kemudian, teratai api kemarahan Buddha pun mengembun dengan gila-gilaan yang melayang di udara. Itu langsung menyapu ke arah bintang yang akan hancur tersebut. Dengan cepat, suara ledakan pun bergema menghancurkan bintang itu menjadi berkeping-keping. Jelas, sekarang Xiaoyan berpikir alasan mengapa dia menghancurkan bintang mati ini, karena jika dunia Tesu menggunakan bintang ini sebagai titik koordinat, maka dunia Tesu akan mengetahui jejaknya. Jadi, dengan menghancurkan bintang ini, Xiaoyan dapat menghapus jejak keberadaannya. Oleh karena itu, Xiaoyan terus menggunakan teratai api kemarahan Budanya yang sangat kuat ini untuk terus menghancurkan bintang-bintang yang bobrok ini di sekitarnya. Lalu, membuatnya meledak secara langsung, yang menyebabkan dampak dari kekuatan penghancur ini berubah menjadi lautan api yang menyebar dan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, untuk menghancurkan bintang-bintang ini, Xiaoyan hanya sedikit membutuhkan kekuatan dari 3 jantung api. Setelah Xiaoyan menghancurkan semua bintang bobrok di sekitarnya, dia mengepalkan tinjunya. Kemudian, dia meminta maaf. Bahkan, di matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Jelas, dia tidak bisa lagi membayangkan betapa makmur dan kuatnya bintang ini sebelumnya. Tetapi, sekarang itu telah menghilang selamanya di lautan ketiadaan ini. Dan semua ini terjadi karena dunia Tesu menginvasi dunia Senshi. Dia mengambil sumber daya di dalamnya. Jadi, saat Xion memikirkan hal ini, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat dan sudah mencapai batasnya. Karena untuk menyembunyikan keberadaannya, dia juga harus meledakkan bintang yang seharusnya dilindunginya. Setelah Xion menghancurkan semua bintang ini, dia melanjutkan perjalanan lagi. Tapi, dia juga berpikir, sebelum tubuh utama Xion sampai ke tempat Avatar Yuan Shen berada,
sebaiknya dia tidak mengeluarkan kekuatan avatar Yuan Shen-nya secara langsung. Karena dia merasa sudah tidak ada gunanya membiarkan avatar Yuan Shen-nya untuk terus memprovokasi dunia Taisu lagi. Sialan, orang ini terus menyeret bintang bobrok yang mengandung logam yang sangat kuat. Itu menunjukkan orang ini juga cukup pintar, sehingga dia benar-benar meledakkan pasukan Taisuku. Tetapi, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri sekarang, ucap komandan wanita Taisu sambil mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Bagaimanapun juga, avatar Yuan Shen telah mengambil sejumlah besar armor dewa palsu mereka. Jadi, secara alami, dia tidak akan membiarkan avatar Yuan Shen pergi dengan begitu mudahnya dari area kota 1000 bintang. Cepat kirimkan pasukan ke area orang ini menghilang dan temukan orang ini secepat mungkin. Jangan biarkan dia melarikan diri dengan begitu mudahnya. Gunakan kekuatan Dewa Taisu untuk mencari orang ini, ucap komandan wanita berambut merah. Setelah komandan wanita Taisu memberikan perintah, dengan cepat, Dewa Taisu dipenuhi dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya. Itu langsung bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, semua pasukan Taisu membentuk kelompok pasukan Taisu dalam jumlah kecil. Lalu, itu bergegas menembus kehampaan dan menghilang. Sekarang, selusin dari Dewa Taisu segera terbagi menjadi beberapa kelompok. Lalu, kemudian menyapu ke segala arah mencari jejak napas avatar Yuan Shen. Namun, tak satu pun dari mereka dapat merasakan napas yang ditinggalkan oleh avatar Yuan Shen. Sebenarnya, avatar Yuan Shen berada di bintang logam. Tapi, meskipun beberapa dari Dewa Taisu ini melewatinya, mereka tidak menemukan avatar Yuan Shen sama sekali. Karena Xiaoyan tenggelam ke dalam inti bintang logam ini. Jelas, avatar Yuan Shen juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan napasnya. Selain itu, pencarian dari pasukan dunia Taisu juga tidak masuk ke dalam inti bintang. Namun, meskipun metode persembunyian ini sangat bagus, tetapi metode persembunyian semacam ini tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang cukup lama. Bagaimanapun juga, dengan sarana yang dimiliki oleh dunia Taisu, mereka secara alami mengetahuinya dalam waktu singkat ini. Lagi pula, di bawah pengapungan seperti itu, avatar Yuan Shen tidak mungkin bisa pergi lebih jauh. Jadi, meskipun avatar Yuan Shen tidak ditemukan dalam jangka tertentu, dia juga langsung bergerak. Kemudian, mencari area yang paling mungkin untuk bersembunyi. Dengan kata lain, dia harus terus berpindah tempat, sehingga akan lebih sulit untuk ditemukan. Kita harus pergi secepat mungkin, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, suara Xiaoyan pun keluar. Dia berdiri di geladak bahtera. Sekarang, dia telah meninggalkan ujung utara dan langsung bergegas ke arah avatar Yuan Shen-nya berada dengan kecepatan tinggi. Karena dia tahu, meskipun pasukan Taisu sebelumnya tidak dapat menemukan tempat persembunyiannya, tetapi bagaimanapun juga, bintang tersebut berada di area pencarian pasukan dunia Taisu. Meskipun dia membiarkan avatar Yuan Shen-nya menyembunyikan napasnya sebanyak mungkin, selama periode waktu itu, ada beberapa Dewa Taisu yang tak terhitung jumlahnya melewati bintang itu, bahkan mendarat di bintang logam itu, walaupun mereka tidak menemukan keberadaan avatar Yuan Shen berada. Untungnya, mereka tidak menggunakan kekuatan jiwa. Lagi pula, semua pasukan Taisu ini mengandalkan armor dewa palsu. Karena tubuh utama mereka tidak memiliki kekuatan jiwa. Jadi, masalahnya akan sedikit sulit untuk menemukan avatar Yuan Shen. Seharusnya bajingan ini tidak pergi dari tempat ini. Pasti Yuan Shen ini bersembunyi di suatu tempat. Dia seharusnya menahan napasnya sehingga sulit untuk ditemukan. Cepat, tingkatkan pencarian orang ini. Dia pasti ada di sekitar sini, ucap komandan wanita berambut merah. Komandan wanita Taisu mengenakan armor dewa palsu yang sangat kuat. Ia berbicara dengan tegas. Jelas, dia dapat menyimpulkan bahwa avatar Yuan Shen Xiaoyan belum pergi dari sini, tetapi masih bersembunyi. Bagaimanapun juga, orang ini tidak menggunakan bahtera. Jadi, aku berpikir, meskipun orang ini memiliki kekuatan tubuh abadi, bahkan jika kekuatan tubuh fisiknya sangat kuat, jika dia pergi melalui lautan ketiadaan,
dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Kecepatannya pasti tidak bisa terlalu cepat. Jadi, dia hanya bisa bersembunyi di suatu tempat. Gumam komandan wanita berambut merah di dalam hatinya. Tingkatkan pencarian ke seluruh bintang dan benua. Semua orang tidak boleh melewatkan inti bintang. Bagaimanapun juga, klan Yuan Shen menyerap energi bintang untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, ucap komandan wanita berambut merah. Jelas, komandan wanita Taisu merasa bahwa ada kemungkinan avatar Yuan Shen bersembunyi di dalam inti bintang. Ia memikirkannya dengan hati-hati, kemudian memberikan perintah kepada para pasukan Taisu. Segera, semua pasukan pun melakukan pencarian ke dalam inti bintang. Dan pada saat yang sama, avatar Yuan Shen dengan cepat melihat beberapa pasukan Taisu yang muncul di bintang logam. Kemudian, mereka memasuki ke dalam inti bintang dengan cepat. Raimu Asu, apakah avatarku dapat ditemukan dengan begitu cepat? Gumam Xiaoyan yang berkata di dalam hatinya sambil menyipitkan matanya sedikit. Kemudian, dengan cepat, ia pun menyebarkan kekuatan jiwanya. Karena mereka menuju ke arah yang salah, jadi seharusnya para sampah Taisu ini tidak akan menyadarinya, meskipun memasuki inti bintang ini. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Tapi, Xiaoyan juga sedikit mengerutkan keningnya, karena dia melihat avatar Yuan Shen-nya tidak dapat bergerak di inti bintang. Dia duduk bersila di tengah seperti batu dan tidak mengeluarkan napas sama sekali. Oleh karena itu, setelah pasukan Taisu memasuki inti bintang, seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, mereka tidak menemukan jejak avatar Yuan Shen-nya dan pergi dengan tergesa-gesa. Jelas, pasukan Taisu masih merasa bahwa avatar Yuan Shen tidak mungkin bersembunyi di bintang bobrok yang sangat kecil ini, yang setengah dari bintang ini telah hancur. Tapi, setelah pasukan Taisu pertama pergi meninggalkan inti bintang, tiba-tiba pasukan Taisu yang kedua muncul kembali, dan mereka masih memasuki inti bintang dan mulai mencari avatar Yuan Shen berada. Tapi, kali ini itu lebih dekat dengan avatar Yuan Shen. Meskipun begitu, mereka tetap tidak menemukannya, sampai akhirnya gelombang ketiga pasukan Taisu muncul ke arahnya. Mereka bergegas ke arah inti bintang dan berhenti. Lalu, mereka menemukan ada lapisan kekuatan jiwa di tanah. Jadi, dengan cepat, mereka menghancurkan lapisan kekuatan jiwa tersebut. Setelah lapisan jiwa itu terbuka, para pasukan Taisu pun langsung terkejut. Karena mereka menemukan avatar Yuan Shen sedang duduk bersila di depan mereka. Melihat itu, mereka pun gemetar ketakutan. Jadi, mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, melihat para pasukan Taisu melihat keberadaannya, bagaimana mungkin Xiaoyan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Xiaoyan membiarkan avatar Yuan Shen-nya menangkap mereka. Kemudian, menghancurkan kristal merah di dadanya. Bagaimanapun juga, dengan menghancurkan kristal merah tersebut, secara alami, kekuatan sosok Taisu ini akan jatuh, sehingga dia tidak dapat melawan. Sebaiknya, kamu memberitahuku apa rencana Taisu selanjutnya. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu menjadi abu, ucap avatar Yuan Shen. Avatar Yuan Shen berteriak dengan marah. Tetapi, setelah avatar Yuan Shen berbicara, sosok praktisi Taisu pun tidak berbicara. Tetapi sebaliknya, tubuhnya mulai gelisah, karena dia berencana untuk meledakkan tubuhnya sendiri. Melihat pemandangan itu, avatar Yuan Shen pun mengerutkan keningnya. Kemudian, mengulurkan telapak tangannya untuk meraih kepala sosok Taisu ini, dan langsung mencubitnya secara langsung. Bajingan, dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Jika itu terjadi, maka keberadaanku akan terungkap, gumam avatar Yuan Shen di dalam hatinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Buat teman-teman yang berada di perantauan seperti Mimin, tetap semangat dan terus berjuang. Karena dengan kita terus berusaha, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Sampai jumpa.
一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。